Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Waalaikumsalam Hal Ataka dimanapun warahmatullahi berada. Kali ini kita kembali ke podcast Hal Ataka dengan episode yang spesial. Kita hari ini kedatangan tamu dari LPTQ Provinsi Sumatera Utara, Ustadz Sahban Rosa, SQMPD. MPDI ada ini. Beliau tahun ini menjabat sebagai sekretaris Ketua Dewan Hakim. Sekretaris Dewan Hakim, Sekretaris Dewan Hakim untuk MTQ ke-40 Provinsi Sumatera Utara tanggal 15 sampai tanggal 25. Bersama dengan Prof. Akmal juga, tidak lupa. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Prof, ya? Alhamdulillah. Prof. Akmal juga sebagai panitia di MTQ tahun ini di Provinsi Sumatera Utara. Jadi, kita ini sekarang cerita khusus MTQ ini, Ustaz. Alhamdulillah. Kita cerita khusus MTQ. Nanti video ini, Prof, izin disebar ke peserta-peserta. Supaya peserta-peserta kafilah dapat mendengar bagaimana teknis, apa gambarannya, apa yang sudah kita siapkan. Bolehlah ada bocoran sedikit nanti kalau mau juara-juara apa adab yang harus nih, gimana kriterianya gitu ya. Ya supaya jangkauannya lebih luas, teman-teman juga dapat sharing. Ustaz. Sehat, alhamdulillah sehat. Pagi-pagi udah nyampe kemari. Pagi-pagi jam berapa? Hal Ataka kan gitu. Alhamdulillah Hal Ataka. Apakah kau udah sampai? Udah sampai. Udah sampai jam 7 udah sampai. Jadi kalau ada narasumber yang menunggu, ini narasumber yang menunggu. Tapi memang Prof. Akmal sebagai tuan rumah Al Ataka udah disiapkan kopi itu, Zat. Alhamdulillah, terima kasih. Ada kopinya. Nanti disiapkan kopinya. Prof, bagaimana tentang persiapan MTQ kita tahun ini? Tanggal berapa kita mulai, Prof? Insya Allah kita akan mulai MTQ itu pembukaannya tanggal 15 Juni 2026 mulai dari pukul 19 di Astaka Jalan Pancing. Pancing ya, di Astaka ya. Itu lapangannya luas itu, Astaka itu. Luas, parkir pun bisa banyak. Bagaimana persiapannya Ustaz MTQ tahun ini? Kira-kira meriah lah ini ya? Insya Allah meriah. Semalam sudah ngecek ke lokasi, terlihat memang persiapannya sudah mulai rapi, mulai bersih, dan ditambah dengan pernak-pernik yang terlihat nanti insya Allah wah gitu. Apalagi ditambah dengan sorotan lampu-lampu nanti saat malam hari gitu. Menambah suasana lebih meriah. Amin insya Allah. Betul. Berapa cabang Ustaz semua? Yang pertama cabang seni baca Al-Quran yang terdiri dari cabang golongan anak-anak, kemudian golongan remaja, kemudian golongan tunanetra dan dewasa, ditambah golongan tartil itu untuk cabang seni baca Al-Quran. Kemudian ada cabang qiraat sabah. Qiraat sabah itu ada mujawad qiraat sabah dewasa, kemudian murattal qiraat dewasa. Lalu ada cabang hafalan Al-Quran yang terdiri dari golongan 1 dan 5 juz beserta tilawah. Kemudian ada golongan 10 dan 20 juz, hafalan 30 juz beserta tafsir bahasa Arab. Kemudian cabang tafsir Al-Quran, tadi ada tafsir bahasa Arab yang digabungkan dengan 30 juz. Lalu ada cabang tafsir bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Lalu ada cabang Fahmil Quran, Syarhil Quran, dan seni kaligrafi Al-Quran yang terdiri dari golongan hiasan mushaf dan dekorasi, kemudian golongan digital dan lukis kontemporer. Lalu terakhir ada cabang karya tulis ilmiah Al-Quran. Kalau cerita karya tulis ilmiah Al-Quran, jadi memang Prof, cabang di Musabakoh ini tidak hanya baca Quran aja, Ustaznya? Tidak hanya baca Quran, ada cabang khusus yang di situ seperti karya tulis tadi. Full dibutuhkan bakat seni dalam hal ini kaligrafi gitu. Kemudian bakat khusus untuk penulisan inilah dari di KTIK ini karya tulis ilmiah Al-Quran. Prof Akmal dosen senior, penulis hebat.
Orang tuh kalau bertemu Prof. Akmal itu tidak mau tulisannya dibaca sama Prof. Akmal. Masya Allah. Karena pasti akan dikomentari banyak. Komentari. Ngeri berarti ya, ngeri. Jadi kalau saya disuruh menulis lalu Prof. Akmal yang membaca, saya jadi malas Ustaz. Ya, Gitu. ngeri-ngeri sedap berarti. Ngeri sedap, Ngeri gitu kan. sedap. Ini komentar pasti banyak ini, gitu. Iya. Jadi orang yang nulis pun hampir kehilangan niat nanti. Siap. Tapi memang Prof. Akmal ini konsen ya. Kemarin Prof sempat Dewan Hakim ya Prof untuk cabang karya tulis Iya, Al-Quran. di Medannya. Bagaimana Prof melihat karya tulis ilmiah Al-Quran? Potensinya gimana Prof? Iya. Tadi itu menarik ya sebelum kita bicara KTIQ. Ustadz Sahban menjelaskan banyak cabang ya. Itu sejatinya sejak awal memang banyak cabang. Tapi ada masa yang diperlukan untuk menampilkan cabang-cabang itu bisa diperlombakan. Ini konsekuensi dari makna tilawah. Kita kan bukan musabaqah qiraah Al-Quran. Ini musabaqah tilawah. Makna tilawah itu mengandung perspektif yang lebih luas. Dengan bahasa yang berbeda, tilawah itu membaca dengan berbagai perspektif. Keagungan Al-Quran dari perspektif seni kaligrafinya itu menampilkan sesuatu yang luar biasa itu. Dia lewat kaligrafi itu bisa memberi pesan bahwa keindahan Al-Quran itu tidak hanya pada suara, tidak saja pada lantunan, tapi pada rangkaian tulisan itu, yang kita harus jujur, ditulis demikian rupa, itu membawa daya tarik sendiri orang untuk membacanya. Itu tilawahnya dari perspektif itu. Kalau nanti misalnya syarhil Quran, tafsir, itu sudah maklum kita pahami ya. Kalau hari ini ada KTIQ ya, karya tulis ilmiah Al-Quran. Kita mau membaca Al-Quran dari perspektif ilmiahnya gitu ya. Al-Quran bukan kitab ilmiah. Dan Allah itu amat sangat mengetahui segala-galanya, maka Al-Quran tampil dalam wajahnya yang tidak sistematis dalam perspektif manusia. Ya, tapi dalam perspektif Tuhan, itulah cara terbaik untuk menyampaikan pesan-pesannya itu. Ini kan kita temukan nanti ketika kita membaca Al-Biqai, Nazmud Durar fi Tanasubil Ayat was Suwar. Kenapa Pak Quraisy itu selalu mengutip Al-Biqai? Karena ternyata lewat karya Al-Biqai itulah kita menemukan yang tidak sistematis tadi menurut manusia, yang katanya kok cerita ini ada di ayat ini kok ada lagi, di sana kok ada lagi, kok muter-muter, karena perspektifnya manusia gitu ya. Tapi dalam bahasanya Al-Biqai, Al-Quran itu amat sangat serasi. Itu yang disebut dalam kajian munasabah. Antara satu ayat dengan ayat berikutnya, ayat sebelumnya, antara surah dengan surah, itu ternyata amat sangat serasi. Kandungan misteri dalam tanda petik Quran itulah yang dia tidak pernah out update itu, tidak pernah ketinggalan zaman. Dia selalu dikaji. Nah, hari ini kita mau melihat Al-Quran itu dari perspektif ilmiahnya. Ya, dari perspektif ilmiahnya, kandungan-kandungan ilmiahnya, karena Al-Quran itu memiliki isyarat sains. Dia bukan kitab ilmiah, dia bukan kitab ilmu pengetahuan, tapi Al-Quran mengandung isyarat sains yang akan membuat manusia mengeksplor, menggali kandungan-kandungan Al-Quran sehingga tersingkap nuansa ilmiah. Dan Ustadz Imam jangan lupa, Agus Purwanto itu S3-nya di Jepang, ilmuwan, yang dia menulis beberapa buku tentang ayat-ayat ilmiah, ayat-ayat ilmu pengetahuan dalam Quran. Ternyata isyarat-isyarat ilmiah itu jauh lebih banyak ketimbang isyarat fikih. Ayat-ayat hukum Islam itu
Kalau nanti hitungannya agak diperketat, itu ndak lebih dari 250 sekian atau 260 sekian. Kalau Hitungan kalau paling di presentasi, Prof, hmm, ayat-ayat tentang fikih gitu dengan ayat-ayat. itu berapa ya? Mungkin sekitar 5 sekitar Abdul Wahab Khalaf itu berapa menghitung ayat-ayat tentang hukum itu? Mungkin sampai 500-an ya. Dari 6.000 lebih kurang ayat Quran. Karenanya hadirnya cabang KTIQ ini itu momentum penting untuk menggali. Walaupun pengalaman saya menjadi Dewan Hakim, ada perspektif yang harus digeser memang tentang KTIQ itu. Yang saya maksud perspektif yang digeser itu, ini cara adik-adik mahasiswa itu memahaminya. Jangan jadikan Al-Quran, ayat Al-Quran sebagai legitimasi, sebagai justifikasi. Itulah yang dulu disebut dengan apologetik. Ketika ada orang bicara ilmu, oh itu sudah ada dalam Quran, oh itu sudah dibahas dalam Quran. Dia nulis secara ilmiah, dia jelaskan semua entah fenomena alam, entah apa, kejadian-kejadian alam, kejadian sosial, lalu dia katakan ini ayatnya gitu. Bukan sebatas itu. Tapi bagaimana dia menurunkan konsep ayat-ayat Al-Quran itu, nuansa-nuansa ilmiahnya seperti apa, lalu dia menjawab apa terhadap realitas. Itu yang pertama. Atau yang kedua, ini ada realitasnya. Ada realitas, ada masalah sosial, alam, segala macam. Kira-kira jawaban Qur'annya itu seperti apa? Jadi kalau saya memahami KTIQ itu dua itu aja. Jawabannya apa yang diberikan Al-Quran. Dan ada satu rumusan yang paling menarik. Itu dulu waktu belajar dengan Prof. Amir, dia selalu katakan itu dengan mengutip siapa, kalau tidak keliru, Ali atau apa itu, istantiqil Quran. Biarkan Quran itu bicara sendiri. Dia akan bicara. Dia akan jawab apapun masalah yang kita hadapi. Tapi jangan dianggap jawaban itu jadi juknis. Bukan. Jawaban itu akan kita temukan ketika kita mendalami, merenungkan, mentadabburkan, mengkaji, menelaah. Nanti Quran akan bicara sendiri, ini loh masalahmu dan inilah jawabanmu. Kira-kira begitu. Inilah jawaban yang diberikan Al-Quran. Kira-kira ini bisa disampaikan kan nanti ke Raker LPTQ Nasional. Kira-kira. Ada perubahan-perubahan tata cara penilaian atau materi penilaian di KTIQ gitu. Penyempurnaan. Sekalian Prof. Akmal kita suruh ke sana. Iya, itu maksudnya seperti itu. Kemarin udah disuruh Ustaz Sahban. Ya, Ustadz Yasir juga suruh jadi hakim nasional itu ya. Tapi kita mau di apa dulu, di Sumut aja gitu. Iya. Prof ikut Dewan Hakim Sumut. Kali ini enggak ada. Kali ini enggak. Itu yang aneh Ya. gitu. Jadi, Kali ini enggak. jadi aneh dia. Kali ini enggak. Jadi bingung kita kan. Karena kita sudah panitia Ustaz Sahban ya. Oh, nggak boleh lagi ya, Iya, nggak boleh. lagi. Baik, teman-teman itu saya selain pandang tentang KTIQ, nanti boleh didengarkan. Ya memang pergeseran itu tadi ya, Prof ya. Ya memang Imam juga dulu dari tahun 2013 Imam Fahmil. 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sampai umur nggak cukup lagi, cabangnya KTIQ. KTIQ. Imam. Dari dulu pakai mesin tik Mas Yan. Iya. Pakai mesin tik. Oke. Satu sampai ini di plester. Udah nggak tahan lagi di plester, pakai spidol. Menekan pintunya pakai spidol gitu. Waktu itu belum ada Nggak boleh pakai laptop. laptop ya, belum. Nggak boleh Nggak menjaga originalitasnya Ah, itu ya, pakai. Oke. Tapi sekarang kan sudah canggih ya Prof ya, udah Jadi- pergeseran pakai laptop. Waktu bengkak-bengkak itu nggak juara pula itu. Nggak juara juga memang. Tangan dah bengkak belum juara ya. itu di kisaran waktu itu. Kisaran 2015. 2015 di kisaran bengkak-bengkak nggak juara. Yang juara itu suaminya Juliana Idris. Oh iya. Iya. Juara duanya Ihsan. Ya sekarang hakim beliau itu. Hakim. Dia sekarang hakim. Hakim. Ya. Dan terus ikut itu. Terus Di Korpri dia ikut. Ya, kemarin Korpri. juara tuh yang tingkat korpri. Ya. aktif di Korpri ikut. Baru selesai doktor Prof ya. Iya, Baru selesai doktor. selesai doktor. Ya. Istrinya dosen di UIN gitu. Nggak juara.
Ya, memang namanya masih anak bawang kan. Ada yang jauh lebih senior kan, sudah S2 mereka. Oke. Cara berpikirnya. Itu untuk KTQ Ustaz. KTQ. Untuk tilawah, Jadi kalau Fahmil pernah menang Fahmil waktu itu juara 3. juara 3, alhamdulillah. Provinsi. Enggak usah di kabupaten. Di provinsi itu cuma KTQ aja. KTQ, oke. Ya. Sedih lah Ustaz ya. Sedih lah, tak dapat hadiah. Dapat ya. Cuman Prof, memang juaranya di beberapa kabupaten, Prof. Iya. Di Labuan Batu Induk. Dulu kan syaratnya Ustaz masih hanya boleh yang penting dia KTP-nya Provinsi Sumatera Provinsi, Utara. boleh Kan kemana-mana, gitu. ya, boleh. Bukan per kabupaten kan. Yes. Jadi pernah di Labuan Batu Induk, di Labuan Batu Utara, di Batu Bara, terakhir dari Serdang. Sedang pindah-pindah ya. Dari Serdang itu kan udah nikah gitu. Oke. Kalau sekarang nggak boleh. Hah? Menurut data kependudukan asli daerah, peserta-peserta itu kan gitu. Kalau sekarang ya? Kalau sekarang ya. Oh, dulu waktu di Deli Serdang Imam sudah pindah KTP Deli Serdang. Begitu nikah, pindah KTP Deli Serdang, dipanggil sama Ustadz di situ, mewakili, tahu Prof dari mana, Prof? Dari Kutalimbar. Baru. Ya, karena di situ yang nggak ada mungkin. Nggak ada. Untuk cabang KTQ Nggak ada, ya. KTP-nya nggak ada. Jadi tadi kan dari Kutalimbar. Alhamdulillah juara 1 waktu itu dari Serdang. Dewan hakimnya Prof Ustadz Dr. Akmal Walad. Iya. Bukan Akmaluddin Saputra, Akmaluddin Saputra. Itu dewan hakim. Itu cabang KTP. Kalau untuk cabang tilawah, seni Tilawah. baca Quran, ada tipsnya nggak? Kalau tips ya pasti ada lah ya. Kebetulan saya bukan produk dari tilawah, tapi produk dari tahfiz ya. Oh. Walaupun dulu waktu kecil pernah jadi peserta anak-anak, gitu. Tapi tak Sama lama. macam Prof Akmal, cuma Tak lama. iya, Prof Akmal cerita waktu itu memang Tak sampai lama. tingkat kecamatan memang beliau rajanya Iya, gitu. tak Begitu lama. sampai kabupaten orang nggak kenal raja mana nih. Ya kalau saya pribadi, kalau mengenal Prof Akmal, justru dari dia tilawah dulu gitu. Oh, bersaing. Enggak. Dulu guru kami di Tanjung Balai itu setiap ada momen-momen MTQ itu juara-juaranya dicatat kan. Tahun sekian. Saya dari kecil sejak belajar sama beliau di Tanjung Balai sering baca nama Azhari Akmal gitu. Wah, ini kuri hebat gitu. Jadi motivasi juga waktu itu. Makanya kecil-kecil dulu sempat ikut anak-anak tilawah lah ya, bidang tilawah. Sampai 2 tahun baru bertransformasi ke tahfiz gitu. 2 tahun itu juara nggak? 2 tahun sempat juara Sempat, di Kabupaten Asahan waktu itu. Oh, masih Asahan ya? Iya. Boleh ya? Iya, Kabupaten Asahan sempat 2 tahun juara anak-anak gitu. Tapi nggak juara 1 gitu. Oh iya, tapi juara. Karena kita waktu itu sudah mulai dikasih arahan dari guru, kayaknya nggak cocok nih tilawah nih. Carilah bidang yang lain yang kira-kira sesuai dan bisa dinikmati gitu. Akhirnya pindah ke tahfiz. Alhamdulillah. Kalau dari tahfiz mulai tahun 93 sudah mulai ikut 1 juz dan berangkat ke nasional waktu itu di Sulawesi apa itu waktu itu. Kemudian tahun 94, 95 masih ikut 1 juz dan nasional ikut kembali tahun 96 di Ambon waktu itu. Dari situ dimulai perjalanan karir lah istilahnya sampai sekarang. Sudah pensiun, alhamdulillah sudah pensiun sejak tahun 2024. Terakhir juara 20 juz itu di nasional gitu. Wah. Juara nasional ya, Prof. Iya. Alhamdulillah. Jadi kalau Pertanyaannya bagaimana bisa juara itu gimana itu ya, nilai jadi itu? kalau tilawah secara umum Nanti pandangan tilawahnya kita, nanti. ya Kita secara nanti umum saja. pandangan kita ya suaranya bagus, gitu, nafasnya panjang gitu. Ya umumnya bacaannya bagus gitu. Sama juga di tahfiz seperti itu. Cuman di tahfiz ini kan lebih kepada menitik beratkan kekuatan hafalan. Kekuatan hafalan ini kan memang mencapai untuk itu sulit. Ada banyak-banyak metode yang diberikan, kita pelajari. Cuman metode-metode itu kadang-kadang tak bisa juga kita praktekkan ya, metode ala Rasulullah juga itulah. Artinya bertalaki dan bermusyafah sama guru, tetap terus-menerus istiqomah memurojaahkan hafalan gitu. Dengan kiat-kiat tertentu lah. Artinya tidak hanya harus bacaan bagus, kalau itu memang mutlak lah ya, bacaan bagus. Kemudian hafalan juga harus bagus. Kalau di nasional itu
kira-kira perbandingannya dengan di daerah itu, kalau peserta itu tampil dengan hanya kesalahan 1 bel di daerah itu masih juara. 1 bel ya? 1 bel. Ada kesalahan misalkan 1 bel itu di daerah itu, kemungkinan masuk finalnya itu masih besar. Peluang masuk finalnya masih besar. Dan bisa juara 1 kalau di final. Namun kalau udah di nasional, 1 bel itu kalau bahasa kita ini udah ke laut gitu. Tak akan bisa lagi kita berharap untuk juara. Jangankan final gitu, harapan aja sulit gitu. Karena peserta-pesertanya kalau dipresentasikan 34 kabupaten provinsi gitu. Separuhnya itu penampilannya peserta mulus-mulus. Separuh dari peserta itu. Separuh dari angka 34 itu pesertanya mulus semua. Jadi lebih kepada pemilihannya itu, kekuatan hafalan itu, kemudian mutlak lah bacaan itu kan gitu. Ada pengaruh irama? Pengaruh irama ada, tapi tak signifikan di situ dinilai. Ada di fasohah itu ada suara irama dan variasi, dan angkanya itu cuma 3 poin. 3 poin untuk kelebihan antara satu peserta dengan peserta yang lain. Jadi kalau untuk jadi juara memang harus paket yang komplit lah ya. Dalam artian selain usaha untuk memutkinkan hafalan, mutkin ini begini, kalau di nasional itu kita ketahuan, ragu saja kita membaca, hakimnya sudah tahu gitu. Itu akan dicatat gitu. Jika ada perbandingan 2 peserta yang satunya tidak ragu, satunya ragu walaupun tidak salah, yang akan dipilih oleh hakim yang tidak ragu gitu. Sampai ke situ penilaiannya. Selain kekuatan bacaan yang rapi, yang sesuai dengan standar kaidah ilmu tajwid yang diinginkan oleh nasional gitu. Jadi memang umumnya samalah usahanya, usaha yang harus diupayakan lah kalau untuk jadi pemenang itu, selain mengetahui apa nih yang mesti kita tonjolkan dari bidang ini gitu. Peserta itu harus sadar bahwa saya kurangnya di sini, kemudian diperbaiki gitu. Saya kurang di sini, kemudian harus diperbaiki, dan untuk mencapai peserta yang berprestasi mungkin tidak bisa instan ya, butuh waktu lama. Saya juara nasional juga butuh waktu bertahun-tahun untuk juara nasional gitu kan. Juara berapa Ustaz nasional? Alhamdulillah pernah juara 1, pernah juara 2 gitu. Juara 1 nasional. Ya. Mana nih Prof? Jadi memang usahanya itu memang luar biasa kita upayakan, kita usahakan. Jadi kan Ustaz, kan Prof tahu kan, Prof? Jadi pertumbuhan hafiz-hafizah kita di Sumatera Utara ini luar biasa, Prof. Iya. Itu pertumbuhannya banyak itu. Luar biasa. Tapi perlu juga bimbingan. Itu Perlu dia juga yang mau kita bimbingan. tanya. Jadi Tapi kan tidak sama kan untuk membina hafiz-hafizah yang untuk musabakah dengan yang sekedar hafal Quran. Hafal. Nah, itu. Ya, Jadi kan banyak kan, Prof. Jadi Banyak rumah tahfiz. Banyak rumah tahfiz. Tapi apa otomatis mereka bisa tampil di Nah, itu. begitu tampil di musabakoh itu kadang nggak bisa menang Nggak itulah menang. itu istilahnya lah ya. Enggak terlihat kemampuannya. Justru beberapa tahun belakangan ini, 5 tahun persis. Kita bicara Kota Medan misalkan. Kota Medan itu 10 juz, 20 juz itu tak pernah menang lagi 5 tahun terakhir. Artinya kalau kita mau bandingkan di mana nih peran-peran rumah tahfiz ini untuk menghasilkan para hafiz-hafiz yang berkualitas. Kenapa sekelas Kota Medan kira-kira begitu. Yang di sana banyak terdapat rumah-rumah tahfiz, pembinaan Al-Quran, tapi justru tidak melahirkan hafiz yang bisa bahasanya menang di juara provinsi itu tidak gitu, nggak ada lagi gitu. Justru yang mendominasi itu wilayah-wilayah selatan gitu, wilayah-wilayah pantai barat seperti Tanjung Balai, Asahan, Batubara gitu. Perlu juga artinya kita buat semacam diskursus lah, apapun itu temanya, itu di mana miss-nya gitu. Kita berharap kan dengan hadirnya rumah-rumah tahfiz ini untuk membantu juga untuk melahirkan para hafiz
hafizah yang berkualitas, terutama bisa dipakai untuk Kota Medan ke provinsi kan gitu. Ternyata itu nggak terlihat 5 tahun terakhir ini gitu. Dan 30 juz juga begitu, banyak didominasi oleh luar daerah Medan gitu. Artinya perlu juga lah semacam keseriusan untuk mencari solusi dari hal-hal seperti ini gitu. Adab ada pengaruhnya dalam penilaian. Kalau adab tidak ada lagi. Tidak ada Kalau lagi? adab tidak ada lagi. Jadi kalau dia baca pun misalnya dia yang ada orang baca yang modelnya banyak pergerakan dia bro. Nggak ada. Gitu. Dalam penilaian nggak lagi dinilai itu Nggak ada, sekarang. nggak ada. Dimensi Kalau- adabnya nggak lagi ya. Nggak ada lagi. Kalau dulu ada adab gitu ya. Kalau sekarang ada adab itu malah di syarhil ya. Tilawah dan adab gitu ya. Tilawah dan adab. Kalau ditanya mungkin di mana perspektif adabnya, mungkin agak susah juga kita menjawabnya karena ada tilawah, strip adab gitu. Kalau satu juz tilawah kan ada tilawah itu kan. Ya, satu juz itu teknisnya penampilannya hafalan dulu 3 soal, baru tilawah dulu, Baru hafalan kan. baru hafalan. Tilawah itu berkisar antara 5 ke 7 menit gitu, dengan lagu wajib 3 gitu, baru disoal gitu. 1 juz sama dengan 5 juz tilawah itu. Berarti adab udah dihilangkan lah ya. Adab itu sekarang tidak ada di Satu juz form juga? penilaian, itu nggak ada lagi Iya. gitu. Asumsinya mungkin karena orang yang hafal Quran, orang yang baca Quran, itu memang sudah harus mesti beradab kan? Beradab, Sesuatu yang inherent di dalam dirinya. Kalau dulu, zaman-zaman kita dulu, kalau tampil itu ya tampil aja gitu. Kalau sekarang tuh ada peserta yang bawa tumbler, air minum gitu kan. Saat tampil bisa minum. Kita tahu apakah masuk adab juga atau gimana itu kita tahu. Tapi yang jelas kondisinya sekarang seperti itu, tidak ada lagi. Jadi nggak ada lah beda orang yang ketika membaca dia pakai baju batik, mungkin batiknya bernuansa daerah, Iya. dengan kori yang juga begitu tampil dia pakai jas gitu ya. Jas, gitu. Nggak ada lagi bedanya. Nggak ada beda nilainya, nggak berarti yang jas lebih nggak. Enggak. Ini kan batik. Justru karena dia pakai jas lantas nilainya tinggi, tidak. Oke, itu tips lah, itu tips untuk yang tahfiz. Ustaz Sahban ini juara 1 nasional. Kita nggak bisa cakap apa-apa, Prof. Nggak bisa cakap apa-apa, karena memang mungkin Imam sama Prof Akmal masih tingkatnya 3 provinsi aja gitu. Alhamdulillah. Saya malah sampai kabupaten aja. Di kabupaten nggak pernah menang. Itu Prof memang salah di waktu lomba. Saingan Prof terlalu jago. Iya. Ya. Di Serdang itu kan hebat-hebat itu. Hebat. Jauh dia, jago-jago. Dulu kan, jadi kami ini kan Imam orang Rantau Prapan, orang Labuan Batu asli. Dari Prof, kalau udah main itu yang pertama kali diperhatikan itu adalah peserta Deli Serdang, peserta Kota Medan. Kota Medan. Kalau udah 2 orang itu udah main, tengok nih, udah lah apa lagi kita ini begitu. Oke. Nah, dulu begitu lah itu. Apa lagi kita ini? Tapi sekarang udah merata ya. Insya Allah merata kayaknya ya. Iya. Juara-juara yang di provinsi pun ada juga yang dari di kabupaten-kabupaten kita yang di Labuan Batu Selatan gitu kan. Karena justru sekarang si Kori yang aktif itu yang berprestasi juga, Mubarik Ritonga itu kan dari wilayah selatan sana kan, dari apa? Toba atau dari mana itu, Prof? Mubarik Ritonga itu. Itu lagi naik apa ya? Artinya kalau kita tengok berdasarkan daerah dia, oh kok bisa ya dari daerah sana muncul Kori hebat seperti beliau ini gitu. KTIK pun juga gitu ya, Prof. Ya, maksudnya sepertinya merata ya kemampuannya, Prof. Iya. Prof kemarin dan hakim. Kalau KTIK itu kan sedikit berbeda karena walaupun dia mewakili daerah, itu umumnya ya kuliahnya di kampus-kampus. Iya. Iya, kalau udah di level apa ya, level provinsi itu di situ nanti. Terlihat ya, walaupun dia daerah, tapi dia mungkin kuliah di Jogja, Iya. kuliah di Jawa gitu kan. Tapi kelihatannya Imam kemarin Dewan Hakim di Labuan Batu juga kayaknya merata sih, Prof. Iya. Kayaknya kemampuan lagi merata Kemampuan nih sekarang. KTIK ya. Nah, belum, kalau dulu kan memang kami kalau main nengok ada Bang Idris, ada Bang Aid, tapi malas main, Prof. Ya. Mereka jalan. Gitu. Tapi kayaknya sekarang kelihatannya merata gitu. Tapi itu tips-tipsnya lah ya, Ustaz ya. Ya, tips-tips umum lah ya. Tips-tips Umum ya. tips umum. Jadi ini lombanya di Astaka aja nih, Bro.
Ya, di Astaka itu ada beberapa venue ya, tapi mimbar tilawah utamanya kan di Astaka. Bekas yang MTQ nasional. Iya, Ya, dan 2018. kayaknya memang jadi simbol itu. Malah Ketua Yasir itu ingin menyarankan untuk MTQ tingkat provinsi dipermanenkan gitu, di situ. Gitu. Walaupun ada daerah yang mau jadi tuan rumah misalnya, ya di Astaka gitu. Nah itu tapi jangan dibahas, itu kan gagasan saja, gagasan saja, karena mempertimbangkan kemudahan gitu. Jadi nggak ada yang salah kan kalau misalnya Nias ingin menjadi tuan rumah MTQ, tapi kalau dibuat di Nias, semua kita tertarik. Apalagi yang belum pernah berkunjung ke Nias, saya belum pernah sama sekali ke Nias. Itu dalam mimpi saya gitu. Tapi kalau kita buat MTQ di Nias, problemnya di mana? Ya problemnya ya di situ. Iya. Bagaimana untuk sampai ke Nias itu, penerbangannya ada berapa, kapalnya lain berapa, nah kalau naik kapal laut itu sangat ditentukan oleh cuaca gitu kan. Untuk event-event nasional seperti musabaqah gitu, ya memang ada pertimbangan lain lah. Tapi kalau Medan itu kan relatif dia menjadi center dan mudah dijangkau. Juga sarana-sarana pendukungnya, penginapan, hotel dan macam-macam itu. Tapi itu gagasan. Nah, gagasan Ketua LPTQ ya Sumatera Utara, hemat saya relevan dan patut untuk dipertimbangkan. Nah, ketika kita MTQ ini, venue kita itu ada di UIN Sumatera Utara. Ya. UIN Sumatera Utara memang berkontribusi di tafsir bahasa Indonesia, bahasa Inggris, itu di Kampus Sutomo, di Gedung Haji Hanif. Ya. Kemudian untuk KTIQ-nya ada di gedungnya Pak Imam itu, Ustaz. Aula PB. PB, Aula PB, yang insya Allah di situ nyaman. Dan yang memang mau ditangkap itu suasana kampusnya gitu. Ya KTIQ ya bisa aja dibuat kalau ada di gedung SD ya bisa aja, gedung Sanawiyah bisa aja. Tapi kita berharap begitu peserta itu masuk ke kampus, dia tidak asing. Ini rumah saya loh, ini kampus saya gitu. Walaupun dia jadi mahasiswa di berbagai macam perguruan tinggi lain, tapi UIN itu kampus gitu. Dan karya tulis ilmiah Al-Quran inilah memang bidangnya orang kampus. Ya bidangnya orang kampus yang untuk mahasiswa, seingat saya rata-rata yang semester mungkin semester 4 ke atas ya, 4 ke atas itu. Yang S2 ada lebih profilnya. Yang usianya berapa KTIQ? Dibatasi 20 lebih. 25 kurang 25 kalau 1 hari. Itu S1 itu biasanya. S1. S1 ya. S2 juga udah. Ya. S2 udah tamat lah Prof Imam 20 S2 udah. berapa. Oh ya, Iya. berarti nggak ada itunya waktu di kampus nggak ada molornya berarti. Ya. Nggak ada. Ya. Kalau dia S1-nya hampir 7 tahun kan kena juga itu kan. Nah kita juga menggunakan Unimed. Unimed ya Universitas Negeri Medan. Dan itu disambut dengan baik oleh rektor. Dan kita kemarin berdiskusi dengan Warek 2-nya, Pak Win. Insya Allah menggunakan auditorium. Itu untuk cabang Syarhil ya. Syarhil ini kan kompetitifnya juga menarik ini kan. Dia bagaimana kemampuan untuk menjelaskan Al-Quran. Bedanya dengan tafsir. Kalau tafsir itu kan personal. Ya, personal. Kalau Syarhil ini dia tim juga kan Ustaz? Bergu ya, tim. Ada yang baca, ada yang terjemah, ada yang mensyarah gitu ya. Walaupun sebenarnya kata syarhil Quran ini dalam tanda petik ya debatable. Quran itu memang lebih dekat dia kepada tafsir untuk memahaminya. Kalau hadis baru ada, makanya kita mengenal syarah hadis gitu ya, syarah hadis. Itu syarhil Quran. Mungkin yang berbeda pada tahun ini kita tidak memperlombakan cabang hadis. Saya baru kemarin itu menyaksikan cabang hadis ketika kita ke Kendari Ustaz ya. Itu saya bilang lebih susah menghafal hadis ketimbang menghafal Al-Quran. Lebih susah
belajar hadis ketimbang belajar Al-Quran. Ya, kalau dalam sederhananya juk-juk para ilmuwan dua bidang ini, kalau Quran itu sudah fix dia, inilah Quran itu. Inilah mushaf. Kita pakai mushaf apa? Juznya berapa? Berapa juz? Berapa ayat? Itu udah clear tuh. Malah katanya bisa dihitung orang. Berapa kata dalam Al-Quran itu bisa dapat jumlahnya. Tapi hadis ini kan tidak. Nggak ada orang di dunia ini yang tahu berapa jumlah hadis. Berapa jumlah hadis yang sahih, berapa jumlah hadis yang dhaif, berapa jumlah hadis yang hasan, nggak ada yang tahu. Ya, karena boleh dikatakan berapa jumlahnya, kuantitinya, hadis tidak ada yang bisa menguasainya, maka tidak banyak orang-orang yang mendalami hadis. UIN itu Ustaz Sahban, UIN itu di Indonesia prodi lengkap kayaknya. Lengkap. Ya, S1, S2, S3-nya ada hadis. Ilmu hadis. Ya? Tapi peminatnya itu sedikit. Makanya memang harus beasiswa. Nah, kalau tahun depan ada hadis ya? Ada. Ada ya, tahun depan ada hadis. Karena kemarin waktu STQ, hadis diperlombakan. Ini tidak. Mudah-mudahan poros Astaka, UIN, Unimed, ini akan memastikan insya Allah MTQ kita ini berjalan dengan baik. Amin. Tapi memang kami itu kalau udah ada MTQ, Ustaz, dari kampung-kampung itu berbondong-bondong datang itu. Walaupun anaknya nggak main, misalnya datang mamanya itu. Nonton ya. Nonton. Ya senang melihatnya itu senang. Dan yang pemain-pemain dari kabupaten itu sering nonton ke provinsi untuk mengukur. Kadang-kadang ya dia melihat lagu apa yang terbaru, variasi apa yang gitu-gitu tuh. Makanya ramai. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Cuman memang cabang KTIK ini Prof itu perlu itu di apa itu Ustaz agak di publish sedikit. Setidaknya di presentasinya. Iya, begini Ustaz Imam, kita belum buat dan di nasional itu juga belum muncul. Tapi mudah-mudahan nanti di Munas itu, di Munas namanya ya, kita bisa tawarkan itu. Ini tawaran dari Sumatera Utara. Ya sebenarnya belajarnya dari konferensi internasional. KTIK ini kan tingkat misteriusnya besar. Orang hanya bisa lihat ketika final pada saat presentasi. Kalau tilawah itu semua penonton itu jadi juri sebenarnya. Bisa langsung menilai. Gitu. Ini misalnya kita ini seperti kata Ustadz Yasir itu, berapa dewan hakim kita di Sumatera Utara ini? Itu lebih 300 atau berapa? Iya. Tapi kan tidak bisa semuanya bertugas dalam MTQ ini 300-nya mau dibawa. Makanya kebijakan ketua LPTQ itu bagus. Ya kita gantian-gantian lah. Tahun ini siapa yang kita bawa jadi hakim, tahun depan siapa yang mau kita bawa hakim. Itu harus bergantian. Ya jadi dewan hakimnya ya sabar saja gitu masalahnya. Tapi poin saya adalah begitu tilawah atau tahfiz, dewan hakim yang tidak bertugas formal, dia akan bertugas juga. Dia akan saksikan itu. Dia akan lihat semua orang bisa nilai. Tapi KTIK enggak. KTIK hanya bisa dilihat itu pada saat presentasi. Itu pun nggak sama. Karena ada orang yang jago menulis ketika bercakap payah. Ada orang yang jago bercakap, nulis tak jelas juga. Gitu kan? Makanya di konferensi internasional itu, saya berpikir kalau nanti bisa tembus di nasional, kita tembuskan. Kalau tidak, tahun depan Sumut harus sudah buat, Medan harus sudah buat, Kabupaten harus buat. Apa namanya itu, semacam presentase lewat flyer. Jadi, di konferensi nasional itu, begitu mereka sudah menulis, itu tulisan itu diambil abstraknya. Dan KTIK kita nggak pakai abstrak. Saya baca pedomannya nggak ada abstrak. Mestinya ada abstrak. Karena dia ilmiah. Ada kata ilmiahnya di situ. Jadi nanti abstraknya diambil, ditaruhlah dia
di dalam sejenis apa itu flyer-flyer itu, Ustadz Imam, itu dipajang. Itu dipajang 1 hari. Sehingga orang bisa lihat itu, walaupun hakim sudah bisa penilaian. Hakim juga nilai hakim ya tetap dipertimbangkan, tapi orang akan lihat di situ hakim juga akan diuji. Ketika flyernya itu dipancang, ditempel, orang bisa baca di situ. Nah ini temuannya apa, masalahnya apa, temuannya apa, metodenya apa, selesai, bagus. Ini apa, oh ini bagus, tapi ini udah pernah tulis orang. Dia ini plagiasi, bukan plagiasi kata ya, tapi plagiasi ide. Itu yang paling sering terjadi di KTIK. Kita belum menemukan originalitas, kita belum menemukan kalau dalam bahasa ilmiah sebenarnya novelty. Tapi oke lah, itu sudah mulai baik. Nah, begitu dia dipajang, itu masyarakat bisa lihat, bisa nilai. Dan masyarakat teredukasi dengan itu. Kayak hasil kaligrafi, karya kaligrafi Pop, itu kan dipajang dia. Kaligrafi udah dipajang kan? Dipajang. Udah dipajang. Ya, dekorasi setelah sesi penilaian itu dapat karyanya dipajang. Atau gitu. setidaknya. Dan hakim nanti, hakim yang saya katakan tidak bertugas itu, bisa dia foto itu kaligrafi itu, tup dalam penilaian dia ini hebat. Tapi kenapa nggak juara? Iya. Jadi hakim sekarang itu semakin dalam era keterbukaan, itu benar-benar gitu. Walaupun ada perbedaan itu, hakim tetap akan bisa mempertanggungjawabkan penilaiannya sepanjang dia tidak punya asumsi di sini. Ya. Tidak bermain dia di sini. Dia nggak perlu khawatir. Tapi kalau dia punya keinginan, punya kepentingan, ini dimenangkan, lalu orang menilai dengan cara berbeda. Dan orang melihat ada kelemahan ini, begitu kelemahan itu digugat, dia nggak bisa jawab. Nah, jadi KTIK itu menurut saya yang sekarang ini harus kita akui, KTIK lah cabang yang tingkat misteriusnya masih besar. Sampai nanti dia di final itu malah presentasinya itu saya bayangkan itu berbeda, tapi nggak tahu ya apakah kita diberi kreativitas itu. Hakim tidak lagi menyuruh dia di situ, tapi dia hanya berdiri di samping flyernya itu. Orang akan datang dan orang boleh bertanya di situ. Iya. Ya, itu baru kita akan menghasilkan dalam tanda petik ilmuwan-ilmuwan baru yang mampu mengeksplor, menggali kandungan-kandungan Al-Quran itu. Betul. Itu harapan Masuk saya. bayangan Imam itu apakah presentasinya di arena utama gitu, orang gitu. Itu kan akan datang. Tapi untuk kali ini Ustaz Sahban, kita berharap presentasi nanti akan dilihat jadwal. Ya. Dilihat mimbar utama itu ada ruang tidak yang memungkinkan finalis KTIK presentasi di situ. Di mimbar utama ya. Mimbar utama. Dan tapi kita akan usahakan itu nanti ketika melihat jadwal-jadwal yang ada ini, melihat perkembangan perjalanan itu, nanti akan kita upayakan itu bisa. Tuh, tampil di panggung utama, ya benar. Jadi kami pernah gitu, Prof, di Medan waktu itu, di samping Carrefour, presentasinya dibuat di arena utama. Kalau itu Dipindah ya. Iya. Dipindah ya. Iya. Nggak siap memang. Dan saya kira memang wajar karena untuk KTIK juara satunya di provinsi ini putra putri itu otomatis ke nasional. Berangkat nasional. Tapi kalau tilawah dan hafiz itu ada seleksi dutanya itu, seleksi duta. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang juara 1, 2, 3 itu masih ada satu kesempatan itu. Kalau KTIK langsung di bawah, ya. Mutlak berarti. Artinya butuh peserta yang berkualitas kita kan gitu. Betul. Baik. Prof, Ustadz, untuk closing statement, kira-kira bagaimana kita mau promosikan lah ya, atau ada yang mau disampaikan untuk MTQ ke-40 Provinsi Sumatera Utara ini? Ustadz dulu. Oke. Alhamdulillah MTQ ke-40 ini kita menggunakan IMTQ. IMTQ ini adalah platform digital, aplikasi digital yang dibuat dan dirancang oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan LPTQ Nasional untuk membersamai
untuk dipakai untuk dijadikan satu alat dari mulai tahapan awal sampai akhir. Tahapan awal baik itu pendaftaran peserta, kemudian verifikasi peserta, kemudian proses perlombaan yang di situ ada makroknya, scoringnya, kemudian sampai ke pelaporan. Pelaporan ada semua di situ terangkum gitu. Jadi aplikasi ini berbasis web ya, artinya kemudahan-kemudahan yang didapat dari aplikasi ini membantu pelaksanaan MTQ ini secara praktis gitu. Misalkan tanpa menggunakan banyak kertas gitu. Kalau pendaftaran itu misalkan harus datang ke Medan dari daerah ini, tidak hanya menggunakan online saja, melalui aplikasi itu peserta sudah terdaftar gitu. Artinya aplikasi ini baru tahun ini kita pakai untuk memudahkan perjalanan proses MTQ itu, untuk proses transparansi juga dalam hal penilaian gitu. Untuk memudahkan kinerja-kinerja yang selama ini harus manual dikerjakan. Alhamdulillah. Ini tentunya keinginan dari pengurus LPTQ Sumatera Utara untuk berbenah lah, dalam artian bagaimana kita melaksanakan MTQ ini lebih modern gitu. Betul. Lebih modern, memakai aplikasi yang kita minta memang dari Kementerian Agama melalui LPTQ. Mudah-mudahan ini yang pertama ini tentu mungkin tak sempurna, tapi tak ada juga alasan untuk kita tinggalkan gitu. Kita berbenah terus untuk ke depan. Mudah-mudahan tak ada lagi halangan-halangan atau kendala-kendala yang berarti untuk suksesnya MTQ ke depan ini. Demikian Pak Imam. Ya, Prof. Ya, saya hanya ingin mengajak kita semua masyarakat Sumatera Utara, musabaqah itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, orang menyebutnya perlombaan. Tapi bisa kita sebut festival, perayaan. Namun harus dicatat, perayaan itu hanya cara. Ya, cara. Setiap zaman itu kan punya caranya sendiri. Bagaimana orang supaya tertarik kepada Al-Quran. Ini sekedar cara saja. Substansinya adalah bagaimana kita kembali dekat, yang sudah dekat semakin dekat, yang belum dekat segera mendekat. Saya selalu menyebut karya Syekh Muhammad Al-Ghazali dengan Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Dua ulama internasional ini menurut saya unik. Apakah karena ada chemistry atau tidak, Allah alam. Tapi keduanya menulis kitab itu dengan judul yang sama. Dan saya yakin mereka tidak berdiskusi, apalagi bersepakat. Kaifa nata'ammal ma'al Qur'an. Bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Ketika kitab aslinya dalam bahasa Arab, dan memang pembahasannya berbeda. Berbeda sama sekali. Judulnya yang sama. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu punya aksentuasi yang beda-beda itu. Kalau Muhammad Al-Ghazali itu lebih pada upaya bagaimana menyentuh Al-Quran dengan realitas sosial dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial misalnya, atau perangkat ilmu lain. Tapi Al-Qaradawi dalam tingkat tertentu lebih praktis. Intinya, orang Islam itu harus berinteraksi dengan Al-Quran sebelum dia berinteraksi dengan kehidupan. Itu dalam makna Quran dia jadikan kompas, dia jadikan pandu untuk menata hidupnya. Selanjutnya, kita juga berinteraksi dengan Al-Quran setelah kita mengalami problem, mengalami kejenuhan, mengalami masalah, mengalami kehampaan, mengalami kenestapaan dalam hidup, kembali kepada Quran. Dan Al-Quran itu tidak pernah menutup dirinya.
Dia selalu membuka dirinya. Kalian mau kunjungi aku pertama sekali, mau kalian jadikan kompas, kuberikan itu. Kalian kembali kepadaku, kata Quran, karena kalian buntu atau susah atau stuck menghadapi kehidupan, akan aku berikan jalan keluar. Jadi Quran itu pada satu sisi sebagai pedoman, si kompas, tapi pada sisi lain dia sebagai solusi. Kuncinya, ayo berinteraksi. Makanya Ustadz Imam, kita tidak membuat kriteria khusus para pengunjung yang untuk supaya bisa hadir ke arena Al-Quran. Kalaupun kita buat kriteria khusus, kriterianya adalah kema'rufan. Kema'rufan itu tradisi masyarakat. Apa yang dipandang baik dalam masyarakat umum itu sudah cukup. Makanya kemarin ada yang bertanya, Pak, boleh saya kan ini Pak, ya sampai sekarang saya belum pakai jilbab. Boleh nggak saya hadir di arena Al-Quran? Kenapa tidak? Silakan. Pak, nanti kalau kita jalan-jalan itu misalnya sore-sore, karena Astaka itu kan luas, mau dia juga mau jalan kaki, berolahraga, sekedar jalan kaki, lalu menyaksikan orang baca Quran, apa problemnya? Ada masalah. Ukurannya hanya menjaga kesesuaian dengan moral masyarakat kita. Baik dalam pandang masyarakat, oke silakan. Tapi kalau dia nanti pakai celana UK, pakai baju you can see, pakai baju short, pakai celana yang sudah dalam pandangan masyarakat umum tidak pas, ya itu jangan gitu. Itu tidak pas, tidak baik. Adabnya harus dijaga lah, Ya. walaupun dia secara umum ya. Baik, terima kasih Ustadz Sabar, Sama-sama. terima kasih Prof. Akmal. Ya, Pemirsa Hal Ataka, sahabat-sahabat semua, 15 sampai 24 Ya, 24 Juni 2026 di lapangan Astaka, kita bersama-sama hadir di situ di Musabaqah Tilawatil Quran Provinsi Sumatera Utara ke-40. Apa temanya, Ustaz? Satu irama tilawah, satu tekad dalam kolaborasi sumur berkah. Masya Allah. Sama-sama kita di situ berkolaborasi. Kita tonton bersama, mudah-mudahan berkah muncul ke kita semua. amin. Dan jadi semangat. Dulu kami di kampung jadi semangat untuk anak-anak kita belajar Quran dan bisa tampil nantinya di situ. Amin. Terima kasih Prof, terima kasih Sama. Ustaz, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.